Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Fasal menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Al-musammati aidan bi asbabil hadas, yang juga disebut dengan penyebab hadas kecil. Walladhi yanqudu ayyubatilul wudu, atau walladhi yunqidu ayyubatilul wudu. Sesuatu yang dapat membatalkan wudu sittatu asya. Jumlahnya ada 6. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilain. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Maksudnya dua jalan ini adalah ail kubul wa dubur, yakni kubul dan dubur. Keluar dari min mutawaddiin hayyin, dari orang yang memiliki wudu, yang berwudu, yang mana dia hayyin, hidup, wadihin, jelas alat kelaminnya, mu'tadan, karena al-khariju kabaulin wa ghaitin, sesuatu yang keluar itu sudah biasa keluar seperti kencing atau berak, au nadiron, atau langka terjadi seperti kadzamin wa hason, seperti darah dan kerikil. Najisan karena kahadil amsilati au tohiron, baik sesuatu yang keluar adalah sesuatu yang najis seperti contoh-contoh di depan, atau sesuatu yang suci. Kadudin, seperti dud, set, atau cacing yang keluar dari kubul atau dubur. Ilal maniya al kharija bihtilamin min mutawaddiin, kecuali mani yang keluar disebabkan ihtilam, disebabkan mimpi keluar mani, min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ardi, dari orang yang berwudu, dari mutawaddi yang mumakkinin maq'adahu, yang menetapkan pada posisi duduknya. Jadi dia tidak bergeser pada waktu tidur, dia tidurnya duduk dan tidak bergeser. Fala yanquduh, maka mani itu tidak membatalkan kepada wudu. Wal muskil innama yantakidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Adapun khunsa muskil, innama yantakidu wudu'uhu, wudu'nya bisa menjadi batal bil khariji min farjaihi jami'an, ketika ada sesuatu yang keluar dari kedua farjinya secara bersamaan, secara keseluruhan, maksudnya secara keseluruhan. Wasani an-naumu ala ghairi hayatin mutamakin, sesuatu yang membatalkan wudhu nomor 2 adalah tidur yang tidak menetapkan pada posisi duduk. Wa fil ardi wa fi ba'di nusakhil matni, di sebagian redaksi yang lain ada penambahan lafadz minal ardi bimaq'adihi. Wal ardu laisat biqayyidin, lafadz al ardu itu laisat biqayyidin, bukan termasuk batasan. Wa kharaja bil mutamakin malau nama qa'idan, dikecualikan dengan kata mutamakin, tidur yang menetapkan pada posisi duduk, yaitu malau nama qa'idan ghaira mutamakinin, apabila tidur tidur yang tidak menetapkan pada posisi duduk, ini jelas membatalkan kepada wudu. Au nama qa'iman, atau tidur dalam keadaan berdiri, au ala qafahu, atau tidur terlentang, walau mutamakinan, meskipun posisi pantat itu tetap tidak bergeser tapi tidurnya secara terlentang, tidak tidur duduk, itu pun juga membatalkan pada wudu. Kemudian wasalisu zawalul akli, yang nomor 3 adalah hilang akal, bisukrin au marodin au jununin au igmain au ghairi dalik, disebabkan mabuk, sakit, gila, ayan, atau penyebab yang lainnya. Wa rabi'u lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah, sesuatu yang membatalkan wudhu nomor 4 adalah memegangnya orang laki-laki kepada orang perempuan yang bukan mahram, walau maitatan, meskipun dia adalah perempuan yang sudah mati, yang sudah meninggal. Wal murad bir rajul wal mar'ah dzakarun wa unsa balagu hadas syahwat urfan, yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan di sini adalah laki-laki dan orang perempuan yang sudah mencapai batasan syahwat secara urafnya, secara lumrahnya. Kemudian wal muradu bil mahram man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radhain aw musaharatin, yang dimaksud dengan mahram
Kita sering mendengar kata-kata mahram. Mahram itu adalah man haruma nikahuha li ajli nasabin aw rodoin aw musoharotin. Orang yang haram dinikahi dikarenakan ada hubungan nasab atau hubungan rodo, tunggal susu, aw musoharotin, atau ada hubungan musoharoh, mertua. Seperti ada seseorang laki-laki menikah dengan orang perempuan. Lah mertuanya itu kan haram bagi orang laki-laki itu. Begitupun juga bagi orang perempuan, bagi istrinya, mertua laki-lakinya itu kan haram dinikahi. Itu namanya mahram min ajlil musoharoh. Mahram dari sisi musoharoh. Kemudian wa qauluhu min ghairi hailin. Perkataan musonif yang berupa min ghairi hailin yukhriju malau kana hunaka hailun. Tanpa ada penghalang. Yang membatalkan wudhu itu persentuhan kulit laki-laki dengan orang perempuan. Apabila tidak ada penghalang, itu yang membatalkan wudhu. Kalau ada penghalang, malau kana hunaka hailun falanaqdo hinaidin. Kalau ada penghalang antara kulit laki-laki dan orang perempuan, maka tidak membatalkan wudhu. Kemudian wal khamis wa huwa akhirun nawakid. Yang nomor 5, adapun yang terakhir dari nawakid, masu farjil adami, memegang farjinya anak Adam dengan menggunakan telapak tangan. Min nafsihi wa ghairihi, baik farjinya sendiri atau farji orang lain. Zakaron au unsa, laki-laki atau orang perempuan. Sogiron au kabiron, baik yang dipegang adalah farji anak kecil atau orang yang sudah dewasa. Hayyan au mayitan, baik dalam keadaan hidup atau sudah meninggal. Walafdul adami sakitun fi badin usakhil matni. Adapun lafal al-adami tidak dicantumkan di sebagian redaksi matan yang lain. Wa kadza qauluhu masu halqati duburihi. Begitu juga perkataan musonif yang berupa memegang lingkaran dubur ail adami yungkidu alal qaulil jadid. Itu dapat membatalkan kepada wudhu menurut kaul jadid. Wa alal qadim la yungkidu. Sedangkan menurut kaul qadim itu tidak membatalkan wudhu. Memegang lingkaran lubang dubur itu tidak tidak membatalkan wudhu menurut kaul qadim. Sedangkan menurut kaul jadid batal wudhunya. Wal muradu biha multaqal manfat. Adapun yang dimaksud dengan halqati dubur, lingkaran lubang dubur, itu adalah multaqal manfat, tempat bertemunya lubang dubur. Wa yubatilal kaffi ar-rohah. Yang dimaksud dengan batinil kaffi, bagian dalamnya telapak tangan, yaitu ar-rohah, telapak tangan bagian dalam, ma'a butunil asobi, besertaan bagian dalam jari-jari. Wa kharaja bi batinil kaffi dohiruhu, dikecualikan dengan perkataan batinil kaffi, yaitu dohiruhu, bagian luarnya telapak tangan, wa khorfuhu, dan bagian sisinya. Begitupun juga wa ru'usul asobi, ujung jari-jari. Jadi wa ma bainahuma falanaqdo bidalik, atau anggota di antara sela-sela jari-jari. Maka memegang farji dengan bagian luar telapak tangan, bagian pinggir atau ujung jari-jari itu tidak membatalkan kepada wudhu. Badat tahammulil yasir, setelah sedikit menekan telapak tangan. Jadi yang membatalkan kepada wudhu itu bagian dalamnya telapak tangan saja.